Sulitnya akses menuju desa Juhu bukan hanya menghambat pembangunan fisik rumah. Pemasangan pipa air juga ikut terhambat. Tak adanya komunikasi dengan kota kecamatan membuat pekerja hanya bisa menunggu kabar dari warga yang datang saat turun desa. Begitupun jika harus membeli bahan. Namun keterlambatan ini tidak membuat warga berpangku tangan. Mereka justru turut membantu. Meskipun hanya sekedar membawa pipa ke lokasi pembangunan, pekerja merasa cukup terbantu. Semangat mereka begitu terasa. Bagaimana tidak, mereka harus menunggu hampir 5 bulan untuk mendapatkan pipa-pipa ini. Nantinya pipa ini akan mengalirkan air dari sungai dekat pemukiman. Saat ini, hanya ada 3 tukang yang bekerja memasang pipa. Tenaga mereka pun harus terbagi karena masih harus melanjutkan pembangunan rumah yang belum selesai. Baru bisa dipasang. Belum lagi cuaca yang seringkali tidak bersahabat, kerap kali membuat pekerjaan mereka terhenti. Sudah. Ya, ini adalah kelebihan dari perumahan baru ini. Warga akan mendapatkan sumber air bersih langsung ke rumah masing-masing. Jadi mereka tidak harus jalan jauh ke sungai untuk mandi, cuci, kakus. Tapi ini katanya paling lama proses pengerjaannya. Kenapa tuh, Pak? Gara-garanya kan karena kita kondisi membawa logistiknya terlalu lama. Proses jalan antara Desa Atiran menuju arah Juhu itu terlalu jauh. Karena nggak ada yang namanya transportasi, yang namanya ojek, cuma memakai ojek bahu. Hidup terisolir di pegunungan Meratus memang menghambat segala pembangunan. Namun, justru di tempat ini, tolong-menolong dan gotong royong dijalani warga sehari-hari. Area ini tadinya merupakan hutan yang ditumbuhi banyak pepohonan. Tak heran masih banyak belukar di lahan seluas 1.000 meter persegi ini. Karena hanya tinggal tersisa 2 rumah yang sebentar lagi selesai. Warga pun semangat mempersiapkan kampung baru di Juhu. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Meskipun dari 64 kepala keluarga hanya 49 yang mendapatkan bantuan, tapi seluruh warga di desa turut merasakan senang. Hampir seluruh warga desa berkumpul hari ini. Laki-laki, wanita, tua, muda turut membantu. Kami membersihkan rumput yang menghalangi jalan dan kayu sisa bangunan. Tinggal menghitung hari, mereka bisa menempati rumah barunya. Pembangunan rumah sudah 80%. Kebersamaan makin terasa saat beristirahat sejenak. Kami pun ikut makan bersama warga. Rasa lelah seakan hilang dalam kebersamaan seperti ini. Di saat mereka tidak bisa menjual beras hasil bertani, mau tidak mau mereka harus mencari uang dari usaha yang lain. Salah satunya dengan bertani kayu manis. Hari ini, saya bersama Pak Pinsi akan memanen kayu manis. Hampir seluruh warga Juhu memiliki kebun kayu manis. Menurut mereka, menanam kayu manis cukup mudah karena tidak perlu perawatan khusus. Tanaman ini juga tumbuh baik di ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Tidak heran, pohon rempah-rempah ini bisa tumbuh baik di desa Juhu. Namun memanen kayu manis tidak bisa sembarangan. Warga hanya mengambil kayu manis yang sudah berumur 5 tahun. Setiap hari, Pinsi menebang 1-2 pohon. Kayu manis ini nantinya akan dijual di pasar Batu Kambar yang buka setiap minggu. Bagi Pinsi, menebang pohon kayu manis berusia 5 tahun bukanlah hal yang sulit. Setelah kulit bagian bawah selesai diambil, kini tinggal menebang pohonnya. Inilah saat warga Juhu mengambil tabungan mereka.